Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, selamat Hari Lansia 29 Mei 2024. Apa yang terbersit di benak kita sebagai muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat? Setidaknya kita mengingat, menganalisis, mentadaburi surah Yasin ayat 68. Secara esensial, secara prinsip, manusia yang diberikan anugerah panjang umur, maka Allah akan mengembalikan pada keadaan semula. Nah, menyadari akan hal itu, maka tentu kita tidak perlu berandai-andai ketika usia sudah menginjak 60 tahun ke atas. Namun ketika kita semakin bijak, semakin dewasa untuk memahami ayat-ayat semesta dan ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya sabda baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu usia berapapun kita niscaya teringat kepada sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak semua manusia yang hidup di surga usianya sama, kurang lebih sekitar 25 tahun. Ketika kita memperingati Hari Lansia, Manula, manusia lanjut usia, maka lebih bijak kita mengingat sabda Rasulullah Muhammad SAW ditaut kait kelindankan dengan ayat 68 surah Yasin. Apa yang bisa kita petik benang merahnya antara surah Yasin 38 dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam Sahihain dan yang lainnya, yakni adalah meski kita usia tidak muda lagi, atau lebih tepatnya kami sering, bukan saja sering tetapi selalu mengatakan kami pernah muda, tapi saya tidak pernah mengatakan, dalam pengertian tidak pernah itu sangat teramat jarang mengatakan saya sudah tua, meskipun usia kini menginjak 65 tahun. Ya. Mengapa? Karena kita butuh untuk merenda ibadah sekuat kita usia 25 tahun. Saya teringat ketika usia SMP di Desa Sumber Manjing Wetan, tepatnya SMP Sekolah Menengah Pertama Pancasila, satu-satunya di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Maka di saat malam tiba, terutama pada bulan Ramadan, bergegas kita jam 12 ya, tidur itu bukan tidur, tidur itu menabuh beduk di masjid, ya, sembari dibunyikan berirama sedemikian rupa. Tujuannya itu untuk membangunkan
orang-orang yang sahur. Karena memang itulah tradisi di lingkungan desa kami. Kemudian setelah tidur, ya, kurang lebih sekitar 1 jam, maka kita belajar sholat. Di saat sholat itu, masing-masing sholat sendiri-sendiri, mengambil tempat di masjid dan tidak ada lampunya sama sekali. Karena memang waktu tahun 70-an itu belum ada listrik masuk desa. Ya kita harus bangga dengan Presiden The Smiling General Bapak Jenderal Soeharto ya. Karena beliaulah yang merintis dasar-dasar pembangunan di era kemerdekaan itu. Nah, atau perkembangan pembangunan di era kemerdekaan. Apa yang kami lakukan pada saat usia SMP tersebut, ya, di usia remaja, yakni adalah berlomba fastabiqul khairat, yakni berlomba untuk mencapai berapa rakaat yang kita kerjakan di dalam sholat tahajud itu. Jadi usai tentu saja mengikuti sholat tarawih tadinya. Kemudian tahajud, rame-rame. Kemudian berlomba lagi setelah tahajud, berlomba lagi seberapa ribu kita beristighfar, membaca tahlil, berselawat. Biasanya kita lazimnya dulu selawat Jibril. Ya. Nah, inilah yang menyemangati kami hingga kini. Ya. Jadi guru-guru kami, mbah kami sendiri, Bapak Jo Ngatemin, ya. Kemudian Mbah Semin, ada Mbah Marto Blewah, ya. Kemudian guru-guru kami tercinta, keponakan dari kiai kami, Yai Sarkawi dari terah ibu saya, guru kami Yai Nur Rahmat, kemudian Ustadz Mujtahid. Beliau-beliaulah yang berkontribusi untuk membesarkan kami dalam mengenal ad-dinul Islam. Nah, semangat yang seperti ini ketika di usia 40, 50 sampai sekarang, justru bara inilah yang kita hidupkan. Jadi kita jangan sibuk dengan kata-kata yang melankolis, ya, seperti kebanyakan ada di sosial media. Jika kita usia manula maka, jadi seolah-olah semua sudah nggak berguna, tidak berguna. Maka anak-anak sudah pergi, kita bersama istri saja. Kemudian ditinggal istri atau ditinggal suami. Teman sepermainan sudah tidak seperti dulu lagi. Kita tidak bekerja, tersingkirkan, terasingkan. Hal-hal yang sangat naif dan tidak perlu. Ya. Karena apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan lebay, jangan gusar, jangan sedih, jangan selisah, jangan gundah, jangan gulana. Jangan merasa tua, tetapi sadar akan usia ketuaan itu niscaya. Namun semangat muda itu kewajiban. Allah senantiasa membersamai kita. Jika kita bersama Allah, apa yang kurang? Anak memang sunatullah, boleh jadi meninggalkan kita, berjauhan atau berdekatan di sekota dengan kita. Semuanya indah. Indah karena apa? Karena kita bisa menerima dengan qanaah. Dan kalau kita menyebut Ibnu Battal, Ibnu Rus, kemudian kita bisa menyebut Friedrich W. Hegel,
Buya Hamka, kemudian Profesor Dr. Tengku Hasbi Asidiki, Profesor Dr. Tengku Muhammad Yaakob, semuanya justru berkarya di saat usia pernah muda, di saat manula. Dan kami mencoba untuk mengikuti jejak para ulama, jejak para cerdik cendekia, para filsuf di usia yang pernah muda. Alhamdulillah, kami dimampu sempatkan oleh Allah untuk menggurat buletin. Sekarang sedang dikerjakan oleh Ananda Tito Bagus Nugroho, santri kami yang ada di Pakis, Kabupaten Malang. Kami serai untuk mengumpulkan dalam makna jadi membuat layout rencana buku kami. Insya Allah tidak kurang dari 700 sampai 1000 halaman. Dan kami pun juga dibantu oleh Ananda Dina Puspa Indah, sarjana sosial, kemudian Ananda Khusnan, sarjana sosial, Ananda Ira, sarjana teknologi pertanian, dan dibantu juga piranti-pirantinya oleh Ananda Demugi Ramdhani, sarjana bisnis. Insya Allah, yang semula kami merencanakan terbit 17 jilid dengan buku yang sederhana, kurang lebih 350 halaman. Namun setelah kami berbincang dengan Mas Kusnan dan Mas Tito, insya Allah nanti kami kemas menjadi 7 jilid. Jadi syair sebanyak insya Allah 18.000 judul itu kami kemas menjadi 7 jilid. Sehingga masing-masing jilid insya Allah nanti tidak kurang dari 1000, atau lebih tepatnya 1000 syair lebih. Ya, kok 1000 syair? 1000 halaman lebih insya Allah. Dan karya itu sengaja kami sampaikan bukan untuk kesombongan, tapi hadza min fadli Rabb. Kita merujuk pada kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, King of King, ya, bahwa apa yang kita miliki tidak ada kecuali adalah semata-mata anugerah dari Allah yang maha cinta. Karena itu doa dari panjenengan semua, dari Anda semua di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh jagat raya yang senantiasa berusaha mampir di kanal Hikmatologi yang sederhana ini. Mudah-mudahan di tahun ini kami sempat untuk, atau lebih tepatnya disempat mampukan oleh Allah untuk menerbitkan 7 judul, tepatnya 7 jilid tebal, ya, karena 1000 halaman lebih, Sabdana Hikmatologi Kehidupan. Kemudian buletin belum ada judulnya, karena judulnya itu ada yang Prophetic Medicine, kemudian ada Dajjal dalam sistem ekonomi politik, dan yang lain-lain. Insya Allah juga sekitar 1000 halaman lebih. Ya. Apa tujuan kami? Semata-mata, mohon maaf, tidak untuk mencari popularitas dan mencari duit semata. Jika ada popularitas dan ada rezeki dari Allah, itu adalah dampak reward, pahala dari Allah. Lebih dari itu, kami ingin mengemas pikiran-pikiran, rekaman-rekaman pikiran kami, jejak-jejak penelitian kami, mulai dari tahun 1983 sampai dengan hari ini dan nanti.
Jadi kita ketika merasa usia kita bertambah, namun kontraknya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bangga. Karena pengalaman yang bisa kita torehkan itu insya Allah makin memiliki kualitas juga kuantitas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah katakan bahwa diri sudah tidak punya harga lagi, sudah tidak berguna lagi. Jangan. Tetapi kita harus mengatakan, justru kami diberikan usia yang pernah muda. Berapapun usia kita saat ini, maka mensyukurinya seperti the king of king dangdut dunia. Ini salah satu yang kami kagumi, yakni Haji Rhoma Irama. Beliau di usia 70-an 4 tahun itu insya Allah ya, masih indah memetik gitar melodinya sembari bernyanyi. Dan lebih dari itu, dengan anak usia 14 tahun, 16 tahun, sampai dengan yang sejajar dengan beliau, berduet dengan mesra, indah, mempesona. Rhoma tidak muda lagi, tetapi Rhoma Bang Haji tetap berkarya terpuji. Meskipun ada yang mencibir dan memaki, itu wajar saja. Karena semakin tinggi nyiur di pantai, semakin deras angin dan badai menerpa. Demikian juga manusia. Tegar, qanaah, menerima apa adanya, sembari terus-menerus melatih, membelajarkan diri dalam segala bentuk kesabaran adalah keniscayaan. Wasta'inu bisobri wassalah. Niscaya kalian menjadikan sabar dan sholat menjadi penolong. Penolong hidup di dunia. Untuk kata Bung Karno di dunia itu adalah bagikan jembatan emas untuk menuju kebahagiaan hakiki. Kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Pemirsa, selamat hari pernah muda, hari lansia. Dan niscaya kita bangga, bersyukur, bahagia. Karena setidaknya generasi yang sekarang kepala 6 pernah menikmati mainan tradisional, terutama orang-orang desa. Kemudian pernah menikmati lampu teplok atau ubrik atau cempluk, petromak. Dan kita sekaligus sedang menikmati generasi Android atau Apple Kerowok. Apple. Semuanya kita nikmati untuk menuju ridho Allah ilahi Robbi Tuhan Maha Esa yang Maha Suci. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya, kesalahannya. Tuhan senantiasa memberkahi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.